Tes. Oke, perkenalkan nama saya Rojonton Tajulu dengan NIM 11S22032. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari praktikum dan terima mata kuliah Machine Learning yang week ke-14, yaitu dengan topik Support Vector Machine. Dan di mana pada praktikum ini kita akan mencoba untuk melakukan klasifikasi dengan algoritma SVM. Dan di mana sini kita juga akan melihat pengaruh dari parameter yang digunakan, di mana kita akan buat dan juga mengeksplorasi model dengan hasil klarifikasi yang dihasilkan. Oke, lanjut aja langsung aja ke datasetnya. Di sini datasetnya, ini kodenya. Ini datasetnya. Di mana sini ada 6 kolom dari dataset, yaitu ada ID, sample length, sample width, petal length, dan juga petal weight dan juga spesies. Oke, bisa lihat ini semua datasetnya. Oke, langsung saja lanjut ke kodenya di notebooknya. Pertama ada load data dulu, menggunakan import library standar, itu NumPy, Pandas, ada juga PyPlot. Lalu selanjutnya ini ada kita load datasetnya, itu IRCSV namanya. Dan di sini selanjutnya ada dfet, yaitu untuk melihat 5 data pertama dari datasetnya. Bisa lihat ini. Lalu ada info, df info. Yang di sini kita untuk melihat konten juga tipe datanya secara detail ya. Ini bisa lihat infonya df type dan juga memory usage-nya. Lalu di sini ada PD unique dari spesiesnya, itu untuk mencari nilai value unik dari spesiesnya yang ada di dataset tersebut. Lalu selanjutnya adalah preparing dataset, di mana di sini kita mempersiapkan datanya, yaitu melakukan konversi label text ke angka 0, 1, dan 2 agar cocok dengan model SVM-nya. Dan di sini bisa lihat kalau di penglihat itu spesiesnya berubah ya, jadi 0. Dan ini cuma lihat topnya, tapi kalau misalnya lihat tadi ada spesiesnya jadi 0, 1, dan 2. Oke, lalu selanjutnya dari preparing dataset, di sini lebih ke split data dan juga cek ukurannya, di mana ini hasilnya nanti ya, X-train shape, X-test shape, Y-train, dan juga Y-test shape-nya. Di mana sini dilakukan untuk membuang kolom ID dan juga membagi datasetnya menjadi standar, yaitu 80 train set dan juga 20% test set. Oke, lalu selanjutnya prediksi dengan nilai parameter default, itu di sini dilakukan uji model dengan 3-fold CV, lalu dilakukan hitung akurasi pada test setnya. Yang bisa dilihat akurasi train score dari default parametersnya ini 0,941, ini 668, dan hasil nilai dari test score dari default parameternya itu 1 ya, artinya perfect atau sempurna. Nah, sekarang lanjut ke bagian untuk regularization parameters atau C. Nah, di sini kita buat fungsi visualize SVM C ini ya, yang ada parameter C dan juga title. Tujuan dari fungsi ini yaitu adalah menunjukkan bagaimana parameter C ini mempengaruhi margin dan juga support factors pada kasus 12 dan juga 2 fitur. Nah, jadi bisa lihat ini caranya fit SVM linear untuk nilai C tertentu, lalu digambarkan titik data dan juga support factornya. Lalu yang terakhir itu dilakukan untuk membuat grid 2D, lalu hitung fungsi untuk menghitung decision functionnya, lalu gambar kontur margin di level ini min 1, 0, dan juga plus 1. Oke, lalu lanjut ke untuk bagian kernel, di mana di sini ada tiga fungsi yang kita buat didefinisikan, yaitu pertama ada mesh grid, di mana itu untuk membangun grid 2D di rentang fitur X dan juga Y dengan angkanya H, ini H. Lalu ada ada fungsi contours, itu di sini menggabungkan 2 array grid menjadi bentuk n,2.
Lalu selanjutnya, ini juga untuk caranya tuh fungsinya untuk memanggil sila predict untuk setiap titik grid. Lalu yang terakhir itu untuk membentuk ulang ke matriksnya dan juga gambar mapnya ke decision map yang berwarna gitu atau kontur. Lalu ini fungsi yang terakhir yang kita definisikan itu visualize kernels, di mana fungsi ini itu untuk membandingkan efek dari berbagai kernel, yaitu kalau ada di praktik yang di modulnya tadi ada 4, linear, poly, RBF, dan juga sigmoid pada 2 fitur sepal. Jadi cara kerjanya itu SVM dengan parameter yang diberikan, lalu menggunakan mesh grid dan juga contours untuk menggambarkan wilayah klasifikasinya. Lalu pada plot titik data-nya itu ditambahkan dengan judul akurasi. Ini bisa dilihat ya hasil dari yang linear ini, poly, RBF, dan juga sigmoidnya, terus mapnya dan juga skornya masing-masing. Oke, lalu untuk ini selanjutnya ada eksperimen menggunakan degree dan juga gamma. Di sini kita manggil visualisasi visual kernel tadi, fungsinya yang di atas sini ya. Ini fungsi ini dipanggil dengan untuk melakukan eksperimen ini yang dengan degree itu berbeda untuk kernel poly yang ini. Yang bisa lihat hasilnya, misal degree 1, 3, 5, dan juga 7. Ini bisa lihat skor dan juga hasil dari mapnya masing-masing. Dan kalau untuk yang gamma itu untuk berbeda untuk kernel RBF-nya. Jadi yang eksperimen kedua ini, 2 eksperimen ini dilakukan untuk melihat perubahan batas klasifikasi. Dan bisa lihat gamma yang misalnya gamanya nilainya itu 0,01, ini 1, ini 10, dan ini 500. Ini mapnya dan juga ada skornya. Oke, lalu ini untuk yang terakhirnya di mana kita mempermudah pengujian cepat di berbagai kombinasi parameter ya. Di sini kita misalnya pakai kernel poly, C-nya itu 10, degree-nya 3, gamma-nya 10, dan ini akan di train modelnya, lalu predict menggunakan tes dataset, dan terakhir itu akan di print nilai akurasinya, dan caranya mencapai itu menggunakan matrix. Ini akurasi score fungsinya, dan bisa dilihat ini nilai hasil akurasi akhirnya itu 0,9333. Oke, lalu untuk tugas dari praktikum ini itu untuk prediksi dengan berapa nilai parameter yang berbeda dari yang ini dan cari nilai akurasi terbaik. Oke, jadi ini bisa saja langsung di copy dari sini ya, kayak copy ini, kode ini, lalu kita ubah parameter sendiri. Cuma itu bakal redundant, bakal ulang terus. Jadi di sini ada saya buat fungsi eval SVC, di mana ini untuk mempermudah tesnya daripada yang menggunakan ini untuk tes prediksi, untuk tes nilai akurasinya. Di mana di sini cara kerjanya itu untuk fit SVM, lalu untuk hitung akurasi pada test setnya, dan juga untuk ngeprint hasilnya dengan teratur seperti ini. Oke, jadi ini adalah semua parameter yang saya coba di sini. Ini bisa dilihat ya, ini misalnya ini C-nya 0,01, kernel linear, degree 3, gamanya scale, dan hasil nilai akurasinya itu 0,5. Dan ini seterusnya, ini parameter ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12. Dan dari semua yang saya dapatkan itu, dari semua parameter yang saya coba, itu
yang paling bagus hasil nilai akurasinya itu dari yang ini. Yang C-nya 1, kernelnya itu poly, degree-nya 2, dan juga gamanya auto. Jadi kenapa ini terjadi itu karena kombinasi kernel yang purnama derajat 2 dan juga regularisasi yang seimbang. Itu menjadikan model ini untuk menangkap interaksi antara fitur yang penting itu tanpa terjadi overfitting. Dan juga set ini gamma auto ini itu memberikan fleksibilitas yang tepat ya nilainya. Jadi sehingga konfigurasi parameter ini cocok untuk batas keputusan yang sifatnya itu non linear pada dataset iris. Oke, itu saja dari hasil dari praktikum saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.